Shalom, saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus. Sangat bersukacita ketika kita kembali berjumpa di dalam program Bible Study CK7 yang sungguh sangat memberkati kita. Khususnya mengenai pengenalan akan Allah lewat pembelajaran firman-firman Tuhan. Nah, saudara ingat, 2 pertemuan terakhir ini, kemarin kita membahas tentang rangkuman pertama Kitab Keluaran yang menjelaskan tentang kehidupan orang Israel di Mesir sebagai budak selama 400 tahun. Lalu rangkuman yang kedua, bagaimana orang Israel setelah keluar dari Mesir, Tuhan taruh di padang gurun sebagai tempat latihan mereka untuk menjadi anak Allah, umat pilihan yang akan masuk ke tanah perjanjian, yaitu di padang gurun. Jadi rangkuman pertama tentang bangsa Israel di Mesir, lalu rangkuman yang kedua bagaimana mereka ada di padang gurun, dan rangkuman yang ketiga Kitab Keluaran atau yang terakhir ini bagaimana orang Israel ada di wilayah Gunung Sinai sampai nanti mereka mendirikan kemah suci. Nah, rangkuman yang ketiga ini berbicara tentang Allah memberikan hukum-hukumnya. Allah memberikan ketetapan-ketetapan bagi bangsa Israel. Namun sebelum kita lebih jauh belajar untuk rangkuman yang ketiga ini, mari kita hampiri Tuhan. Kosongkan bejana kita, supaya Tuhan memenuhi dengan kasih-Nya, dengan firman-Nya, dengan kebaikan-Nya. Kita sembah Dia, saudara. Haleluya, Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Rajaku atas anugerah-Mu, atas kebaikan-Mu, atas kasih setia-Mu Tuhan. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikanku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seturut kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Yesus, terima kasih Tuhan. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikanku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seturut kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu.
di sepanjang hidup kami, di sepanjang perjalanan ini kami mau tetap memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan. Apapun yang terjadi, Kau tetap Allah kami. Apapun yang terjadi, Kau tetap Tuhan kami. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Kau tetap Allah. Kau tetap Amin, amin, amin. Apapun suasana dunia ini ya Tuhan, sekuat apapun goncangannya, Engkau tetap Allah yang tidak tergoncangkan. Dan kami bersyukur sebagai umat-Mu, kami ada di dalam kerajaan yang kuat, tidak tergoncangkan oleh suasana dunia seperti apapun. Itulah sebabnya pujian kami, nyanyian kami, penyembahan kami hanya kepada Engkau satu-satunya Allah yang sungguh kuat, Allah yang hidup, Allah yang mengatasi segala sesuatu, Allah yang tidak dapat dikalahkan dengan apapun juga, Allah yang tetap setia ada mendampingi anak-anaknya. Terima kasih Bapa. Kami akan melanjutkan pembelajaran kami dalam rangkuman kitab Keluaran yang ketiga ini. Biarlah kami mengerti apa maksud Tuhan untuk dapat kami lakukan sebagai anak-anak perjanjian dan mendapatkan apa yang dijanjikan Tuhan. Urapi kami Tuhan, urapi hamba-Mu menyampaikan pesan-pesan ini. Di dalam nama Yesus, yang siap belajar, mari sama-sama kita katakan, amin. Baik saudara, rangkuman terakhir dari kitab Keluaran, kita akan belajar bagaimana bangsa Israel itu ada di wilayah Gunung Sinai. Ya, wilayah Gunung Sinai. Ada apa di Gunung Sinai? Dan apa yang Tuhan nyatakan kepada bangsa Israel di Gunung Sinai? Itu gambaran bagaimana Tuhan memberikan hukum-hukumnya kepada kita semuanya sebagai umat perjanjian Allah. Nah, dari pasal 19 sampai 40
Itu isinya tentang peraturan-peraturan Allah, pengarahan-pengarahan Allah di Gunung Sinai kepada bangsa Israel. Nah, perjanjian Allah dengan orang Israel di Gunung Sinai itu meliputi pengarahan tentang persiapan, ya, bagaimana Musa akan memimpin, bukan hanya mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir, tapi juga akan menyampaikan hukum-hukum Allah kepada bangsa Israel. Lalu yang kedua, belajar atau berbicara tentang 10 hukum sebagai landasan hidup perjanjian. 2 loh batu yang Allah berikan kepada bangsa Israel lewat Musa, itulah yang menjadi landasan atas kehidupan, baik kerohanian maupun landasan moralitas bagi bangsa pilihan ini. Yang ketiga, isinya tentang peraturan atau perlindungan hubungan antara Allah dengan umat perjanjian. Antara anak perjanjian satu dengan yang lain. Bagaimana menjalin hubungan antara sesama bangsa Israel, umat pilihan Allah. Lalu yang keempat, isinya tentang janji-janji mengenai tanah perjanjian yang akan diberikan kepada mereka. Sama persis perjanjian Allah yang dinyatakan kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Dan itu semuanya akan digenapi dalam diri orang Israel yang sementara ada di Gunung Sinai itu. Dan yang terakhir, perjanjian Allah dengan orang Israel di Gunung Sinai adalah pengesahan atau memeteraikan perjanjian itu dari pihak Allah kepada bangsa pilihan ini. Nah, itu isi dari rangkuman kitab Keluaran, rangkuman ketiga dalam kitab Keluaran di padang gurun, tepatnya di Gunung Sinai. Nah, kita belajar sedikit tentang Gunung Sinai, saudara. Gunung Sinai ini di dalam kitab Ulangan disebut sebagai Gunung Horeb. Jadi kalau menyebut kitab Gunung Sinai artinya Gunung Horeb. Atau kalau bangsa Israel menyebutnya sebagai Jebel Musa. Jebel Musa atau Gunung Musa. Sebab memang disitulah Musa yang secara kental sekali turun naik, ya, mendapatkan pewahyuan hukum-hukum Allah di gunung ini. Makanya terkenal sebagai Gunung Musa. Nah, peristiwa di Gunung Sinai ini, saudara, itu adalah ketika bangsa Israel sudah melewati wilayah Mara dan Elim. Di mana orang Israel setelah berjalan keluar dari Mesir, dari Goshen itu, kira-kira 3 bulan lamanya. 3 bulan lamanya mereka berjalan, sampailah mereka di Gunung Musa. Atau di Gunung Horeb, Gunung Sinai ini. Mereka berkemah ya di dataran, di bawah Gunung Sinai. Di kaki Gunung Sinai. Nah, dari situ mereka bisa melihat puncak Gunung Sinai itu seperti apa. Itu dalam Keluaran pasal yang ke-19 mereka bisa melihat itu. Apa yang terjadi? Ketika bangsa Israel berkemah di Gunung Sinai, Tuhan perintahkan kepada Musa untuk naik. Waktu itu Musa membawa Yosua. Tapi Yosua tidak sampai puncak. Yosua hanya menunggui di kaki gunung itu. Sampai di puncak ini, Tuhan memberikan 10 firman atau hukum-hukum yang harus dilakukan bagi orang Israel. 10 firman ini menjadi sebuah landasan, sebuah fondasi atas hukum-hukum yang lain. Dan saya tidak akan mengupas 10 hukum Allah ini, saudara, karena di kitab Keluaran kemarin kita sudah belajar ya. Saya akan memberikan garis besarnya saja. Perjanjian Allah yang diadakan untuk orang Israel, untuk umatnya, itu sangat penting. Dan saudara tahu, dari hukum-hukum Allah ini nanti ini akan mengikat dari semua suku Israel, 12 suku, menjadi satu bangsa. Dari 12 suku akan menjadi satu bangsa. Mereka diikat oleh hukum-hukum Allah yang termeterai di dalam 10 firman Allah itu. Mereka juga akan ditempa oleh Allah
menjadi satu umat yang akan menyembah, beribadah, memuji, melayani hanya kepada satu Allah. Camkan baik-baik saudara. Di Gunung Sinai inilah Israel yang 12 suku akan dipersatukan lewat hukum-hukum Allah. Dan mereka akan diajarkan bagaimana menjadi umat Allah yang menyembah, memuji, beribadah, membawa korban-korban hanya kepada satu Allah. Makanya dalam hukum itu ada yang mengatakan jangan ada ilah lain. Seperti bangsa-bangsa lain yang memiliki berhala-berhala banyak. Seperti suku-suku bangsa lain yang memiliki sembahan banyak. Lewat 10 firman Allah itu, mereka diajarkan hanya ada satu Allah. Echad itu artinya satu. Ya, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Itu artinya Allah Tuhan yang satu. Itu kredo atau perkataan iman yang disampaikan Allah kepada bangsa Israel supaya tidak menyembah Allah lain. Ini maksudnya saudara. Nah, lebih jauh lagi saudara. Di dalam aturan-aturan kerohanian bangsa Israel itu diatur oleh Allah. Diberikan Allah kepada orang Israel di Gunung Sinai. Sebagai gambaran saudara, saya memberikan pengertian seperti ini. Satu-satunya bangsa di dunia ini yang seluruh kehidupannya diatur oleh Tuhan langsung, itu hanya bangsa Israel. Bagaimana cara beribadah, bagaimana cara membuat tempat suci di mana tempat itu akan menjadi tempat pertemuan antara umat dengan Allah. Nanti kemah suci, lalu sampai kepada bait suci, semuanya diatur oleh Allah. Bagaimana budaya menyembah yang benar langsung datang dari Allah. Bagaimana mereka harus menata layani, membuat aturan-aturan di dalam bait suci, kemah suci, dalam ibadah mereka langsung dari Allah. Itu hanya satu bangsa, yaitu Israel. Kalau bangsa-bangsa lain saudara, mereka menyembah Allah dengan caranya. Mereka berusaha untuk menyenangkan Allah dengan cara-caranya. Mereka mengira-ira, oh kira-kira Tuhan suka dengan yang ini. Mereka menduga-duga, oh kira-kira menyenangkan Tuhan. Dugaan mereka, caranya seperti ini. Oh mungkin Tuhan suka dengan pengorbanan seperti ini. Itu bangsa lain. Tapi di dunia ini hanya ada satu bangsa. Di mana seluruh aturan, seluruh hukum, semua tata tertib, entah hidup hubungannya dengan Allah atau sesama, diatur oleh Tuhan. Dan itu hanya bangsa Israel. Dan saudara tahu, semua hukum itu, semua aturan itu, diberikan Allah kepada bangsa Israel. Dimulai dari Gunung Sinai. Makanya sebenarnya, kehidupan bangsa Israel tidak bisa lepas dari perjanjian Allah di Gunung Sinai. Ya. Kita pelajari kemarin bagaimana pengarahan tentang kemah suci. Itu di pasal 25 sampai 27. Bagaimana menetapkan tempat kudus yang dikhususkan Tuhan. Supaya Tuhan tinggal di situ, bertemu dengan umatnya. Bagaimana 2 loh batu diukir Tuhan yang pertama itu. Nanti yang kedua baru ditulis oleh Musa. Ya. Itu di Gunung Sinai. Itu tentang kemah suci yang nanti akan menjadi bait suci atau bait Allah di Yerusalem. Maketnya, ukurannya, ya, bentuknya, posisinya, semuanya diberikan Allah di Gunung Sinai. Berikutnya, pengarahan tentang imam. Orang-orang yang bertugas di dalam kemah suci atau bait Allah. Itu pasal 28 sampai 31.
Di situ disebutkan kayak keimaman Harun dan anak-anaknya ditetapkan di Gunung Sinai. Tetapi juga peristiwa bagaimana bangsa Israel berdosa. Itu aja di kaki Gunung Sinai. Ya. Tentang apa? Dosa penyembahan berhala. Anak lembu emas. Di mana berkat yang diterima bangsa Israel ketika mereka keluar dari Mesir. Mendapatkan perhiasan yang banyak. Emas, perhiasan itu bukannya untuk persediaan mereka, untuk bekal mereka. Tapi dilebur jadi satu. Menjadi sesembahan yang berupa lembu emas. Saudara tahu? Di Gunung Sinai juga terjadi sebuah pengkhianatan yang serius. Ketika Musa naik ke Gunung Sinai, saudara, bersama dengan Yosua, para tua-tua Israel, termasuk Harun, Hur, dan juga Miriam, mereka didesak oleh orang-orang Israel. Mana Musa? Sudah sekitar 40 hari, 40 malam, gak ada kabar. Kalau zaman sekarang, Musa bisa kirim WA atau telepon kepada Harun atau Miriam. Tapi zaman dulu gak ada kabar. Ya. Sekedar gambaran ya saudara, di kaki Gunung Sinai sampai naik ke atas itu kalau jalan kaki itu hampir 1 hari. Hampir 1 hari, berjam-jam. Nah saudara bisa bayangkan kalau Musa dan Harun naik, Musa dan Yosua naik. Ya, Yosua tinggal di pertengahan gunung itu, lalu Musa naik ke puncak. Selama 40 hari tidak ada kabar, tidak ada berita. Maka bangsa Israel seperti kuda kehilangan kendali. Mereka liar sekali. Mendesak Harun. Supaya apa? Supaya membuat ilah lain. Dari apa? Dari emas dan perhiasan yang mereka terima. Ketika mereka keluar dari Mesir. Saya katakan, ini pengkhianatan yang serius dari bangsa Israel. Sehingga apa? Ketika Musa turun, melihat hal itu terjadi, 2 loh batu yang diukir oleh tangan Allah itu dilempar, pecah menjadi berkeping-keping. Sebab Musa melihat bagaimana mereka kehilangan kendali menyembah pada lembu emas itu. Padahal tadi dikatakan hanya ada satu Allah, yaitu Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Tapi mereka tidak bisa sabar menunggu janji-janji Allah, peraturan-peraturan Allah, hukum-hukum Allah yang Tuhan berikan kepada Musa ketika dia naik ke Gunung Sinai selama 40 hari 40 malam. Terjadi saudara. Jadi Gunung Sinai itu melambangkan apa? Kekudusan Allah. Tapi sekaligus juga apa? Melambangkan pemberontakan bangsa Israel. Ketika mereka mengkhianati Allah dengan menyembah lembu emas. Lalu bagian terakhir dari kitab Keluaran juga tentang apa? Adanya pengarahan-pengarahan bagaimana membuat kemah suci. Lalu perlengkapan-perlengkapan imam. Dan sampai nanti kepada kemuliaan Allah turun. Sebab Allah bertemu bersama dengan umatnya. Itu nanti akan menjadi pengantar kitab berikutnya. Yaitu kitab Imamat. Tentang keimaman. Ini yang perlu kita perhatikan. Nah, dari apa yang kita pelajari di kitab Ulangan ini saudara, saya memberi sebuah garis besar seperti ini. Sepanjang kitab Keluaran, kitab Keluaran, terdapat bayangan mengenai penebusan yang ditawarkan Allah kepada bangsa Israel. Di kitab Keluaran, itu bayangan apa yang terjadi nanti di perjanjian baru. Bagaimana Tuhan memberikan tawaran kepada bangsa Israel. Kalau engkau taat dan setia kepadaku, setelah aku keluarkan engkau dari Mesir, maka aku akan memberikan hukum-hukumku kepadamu. Dan kalau engkau taat setia melakukannya, maka engkau akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allahmu. Tepat seperti yang dikatakan Tuhan kepada Abraham. Sama seperti yang dikatakan Allah kepada Ishak. Demikian juga kepada Yakub. Maka di Gunung Sinai ini
Allah seperti memperbarui janjinya bahwa aku umat Allahmu dan engkau adalah umatku. Ini pengertian tentang hukum-hukum Allah di Gunung Sinai. Ada juga gambaran di Perjanjian Lama di kitab Keluaran ini, bagaimana ada Paskah pertama. Ya, itu nanti akan menggambarkan bagaimana Yesus sebagai anak domba Allah. Kalau Paskah pertama di Goshen, itu anak domba jantan yang disembelih, darahnya dioleskan di ambang pintu. Maka di Perjanjian Baru, anak domba yang dimaksud adalah Yesus Kristus, yaitu anak domba Allah. Peristiwa menyeberangi sungai Laut Merah misalnya, atau Laut Teberau, itu lambang dari menguburkan hidup yang lama untuk masuk kepada kehidupan yang baru. Itu lambang dari baptisan air. Kalau di Laut Merah mereka dipimpin oleh Musa, maka baptisan air adalah baptisan Yohanes Pembaptis. Bangsa yang sudah keluar dari perbudakan di Mesir, melewati masa-masa pelarutan dosa di Laut Teberau. Demikianlah kita. Kita sudah mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dosa kita diampuni, dilambangkan dengan sebuah baptisan air, mati bersama dengan Kristus dan bangkit bersama dengan Kristus pula. Itu tandanya apa? Tanda bahwa kita sudah mengalami hidup yang baru. Tentang mana yang turun dari langit setiap pagi, setiap hari Allah menyediakan makanan. Perlu saudara ketahui, selama di padang gurun, bangsa Israel tidak pernah bercocok tanam. Selama di padang gurun, bangsa Israel tidak pernah bertani. Tetapi Tuhan pelihara. Tuhan berikan mana, makanan yang tepat untuk di padang gurun. Mereka teriak minta daging, dikasih burung puyuh. Mereka kehausan, Tuhan kasih air. Jadi masa-masa pemeliharaan di padang gurun, Allah menyediakan apa yang mereka perlukan dan butuhkan. Sama seperti kita. Kebutuhan hakiki kita setiap hari adalah firman Allah. Maka mana itu lambang firman Allah. Kalau di CK7, di setiap hari pagi, ya saudara, ada doa fajar, di situ ada pengupasan firman Allah. Ada Bible study seperti sekarang ini, ada pengupasan firman Allah. Itu lambang mana di Perjanjian Lama. Belum lagi apa? Tiang awan, tiang api. Sepanjang perjalanan di padang gurun, juga di Gunung Sinai, Allah memberikan perlindungan. Kalau siang dikasih tiang awan supaya mereka tidak kepanasan. Kalau malam dikasih tiang api supaya ada terang dan ada kehangatan kasih Allah. Coba lihat saudara. Sekalipun mereka ada di padang gurun, Allah tidak pernah meninggalkan. Dibuktikan dengan apa? Adanya kemah suci. Tempat hadirat Allah ada. Tempat umat bertemu dengan Tuhan. Tempat Allah menyatakan kasih-Nya. Di mana Allah berdiam diri di tengah-tengah umatnya. Dan bukan hanya kehadirannya, tapi juga pemeliharaannya. Tiang awan, tiang api, mana, daging, air, semuanya disediakan Tuhan di padang gurun. Dan kalau kita pelajari kitab Keluaran ini dari pasal 1 sampai 40, itu tentang rencana keselamatan Allah bagi umat Israel. Dikeluarkan dari Mesir, masuk ke padang gurun, diberikan hukum-hukumnya di Gunung Sinai, lalu masuk ke tanah perjanjian. Itu lambang justifikasi, sanctifikasi, dan glorifikasi yang Tuhan sediakan untuk umat perjanjian. Bukankah saudara dan saya adalah umat perjanjian? Lewat Yesus Kristus, kita diberikan jalan keselamatan. Diberikan keselamatan yang mutlak kepada kita. Setelah kita percaya kepadanya, Tuhan izinkan ada di padang gurun, sanctifikasi. Jalani dengan setia dan taat. Di tengah padang gurun itu, Tuhan berikan hukum-hukumnya, peraturan-peraturannya, supaya kita disebut sebagai anak-anak perjanjian. Dan kalau kita lulus, saudara, kita lulus di padang gurun, karena mengikuti aran-aran Tuhan, kita layak masuk
ke Yerusalem yang baru, yaitu surga yang mulia. Dan itulah rangkuman kitab Keluaran. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Kami sudah mendapatkan pengertian tentang kitab Keluaran dari pasal 1 sampai 40. Dan malam hari ini adalah rangkuman yang ketiga. Bagaimana Tuhan memberikan hukum-hukumnya, peraturan-peraturan, ketetapan-ketetapan Allah yang akan menjadi soko guru atau fondasi bagi bangsa Israel untuk menata hidupnya. Bagaimana mereka beribadah kepada Allah, bagaimana mereka memuji Tuhan, bagaimana mereka memberikan korban-korban kepada Tuhan, dan bagaimana mereka menjalin hubungan satu dengan yang lain. Semuanya diberikan Tuhan di Gunung Sinai itu. Seperti Tuhan melakukannya kepada bangsa Israel pada waktu itu, demikianlah pada saat ini di masa perjanjian baru. Tuhan juga menyelamatkan kami dari perbudakan dosa lewat salib Kristus. Ketika kami diselamatkan karena kami percaya, mengaku Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka sejak saat itu kami disebut sebagai umat perjanjian. Sebelum masuk tanah yang penuh dengan susu dan madu, yaitu surga yang mulia, ada saintifikasi yang harus kami lakukan, yaitu padang gurun kehidupan kami. Di tengah-tengah itu Tuhan memberikan arah-arahan kepada kami. Setiap pagi Tuhan berikan firman Tuhan, seperti Tuhan memberikan mana surgawi kepada bangsa Israel. Setiap siang Tuhan berikan tiang awan kepada bangsa Israel di padang gurun. Demikianlah Tuhan memberikan perlindungan buat kami semuanya. Baik siang dan malam, Tuhan selalu ada bersama dengan kami. Tuhan memberikan air, Tuhan memberikan daging, Tuhan memberikan seluruh apa yang mereka butuhkan. Demikianlah di masa-masa perjanjian ini, perjanjian baru ini, kami dipelihara Tuhan dengan luar biasa. Sesungguhnya tidak ada alasan untuk kami takut kepada dunia ini. Seperti yang kami pujikan tadi, walaupun dunia bergoncang, walaupun langit akan runtuh, tetapi kami punya Tuhan yang tidak tergoncangkan. Terima kasih Bapak. Berkati anak-anak-Mu yang sudah menyelesaikan kitab Keluaran. Mereka tahu sekarang kami ada dalam perlindungan Tuhan. Berkati keluarga demi keluarga. Berkati kesehatan anak-anak-Mu. Berkati pendidikan anak-anak-Mu. Berkati pekerjaan bisnis anak-anak-Mu. Berkati pelayanan kami semuanya. Kami percaya kami tetap aman di dalam perlindungan Tuhan. Di masa-masa sulit, di masa-masa penuh ancaman dari dunia ini, kami tetap akan tampil sebagai pemenang. Sebab Tuhan menyertai kami. Terima kasih Bapak. Hamba-Mu berhenti, tapi Roh Kudus yang akan menerjemahkan sempurna luar biasa. Sekarang terimalah berkat kasih anugerah dari Allah Bapa yang berlimpah-limpah di dalam Anak-Nya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Dan persekutuan yang manis dalam Roh Kudus menyertai kita semuanya. Mulai malam hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kali. Menjemput kita semuanya. Dibawa masuk dalam rumah Bapa yang kekal. Menikmati kemuliaan. Sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.